saudara terdakwa ini dulu SD sampai kelas 5 ya. SD ketemu Gempeng Bangil Pasuruan. Jadi tersiksa di sana ya. Betul. Karena kelas 5, apakah saudara terdakwa punya ijazah? Menurut saudara tidak punya ijazah SD berarti ya. Apakah seseorang yang tidak punya ijazah SD bisa melanjutkan ke SMP? Wajar sekali kalau dalam beberapa kontennya Gus Nur yang viral dan menghebohkan negara kita itu menunjukkan bahwa seorang Gus Nur ini krisis sumber daya manusia gitu ya, kalau kata kasarnya menurut saya ya enggak sih. Iya kan? Jadi si Gus Nur ini dalam beberapa videonya yang viral itu menurut saya suatu cerminan krisis sumber daya manusia gitu ya, seperti videonya yang jancuk jancuk raimu asu picek matamu jancuk gitu kan. Halo Indonesia, saya Krisyanto Yen Oni, salam NKRI. Kali ini ada informasi menarik. Informasinya menarik sekali. Jadi giliran Gus Nur atau Sugi Nur Raharjo ditanya oleh pengacara, saudara, apa benar saudara tidak lulus SD? Dan itu dikonfirmasi, dibenarkan oleh si Gus Nur atau Sugi Nur Raharjo. Wow, ini keren sekali menurut saya. Keren dan menggelikan sekali. Maksud saya begini ya saudara ya, kalau saya itu tidak lulus SD, ya setidak-tidaknya saya punya sedikit rasa malu gitu dengan yang pendidikannya lebih tinggi dari saya, kan seperti itu ya. Tapi ya begitulah, memang dasarnya orang tidak tahu malu menurut saya, ya kan. Membuat kehebohan, menyebarkan isu bahwa Insinyur Haji Joko Widodo menggunakan ijazah SMA palsu. Ya, meskipun isu ini tidak dihembuskan pertama kali oleh si Gus Nur ini ya, bukan dia pertama kali yang menghembuskan ini, dia bahkan seperti memfasilitasi gitu ya. Dia hanya memfasilitasi seorang Bambang Tri untuk mengutarakan dugaannya itu ke publik. Tapi bagaimanapun juga menurut saya, Gus Nur baik itu secara langsung maupun tidak langsung telah ikut terlibat dalam penyebarluasan informasi hoax, informasi fitnah ini. Kan seperti itu. Jadi menurut saya ini suatu sikap yang sangat menggelikan dan suatu cerminan dari ekspresi yang tidak tahu malu. Kira-kira begitu ya. Nah, saya berpikir begini ya saudara-saudara ya, wajar sekali kalau dalam beberapa kontennya Gus Nur yang viral dan menghebohkan negara kita itu menunjukkan bahwa seorang Gus Nur ini krisis sumber daya manusia gitu ya, kalau kata kasarnya menurut saya ya enggak sih.
Iya kan? Jadi si Gus Nur ini dalam beberapa videonya yang viral itu menurut saya menunjukkan suatu cerminan krisis sumber daya manusia gitu. Ya. Seperti videonya yang jancuk. Jancuk raimu asu, picek matamu, jancuk gitu kan. Jadi menurut saya bahasa-bahasa yang tidak senonoh seperti ini biasanya dibangga-banggakan oleh orang yang krisis sumber daya manusianya. Jadi meskipun ini adalah bahasa yang tidak senonoh, bahasa yang tidak sopan, tetapi bahasa ini sangat disukai oleh Gus Nur. Nah, jadi menurut saya wajar sekali begitu. Kenapa saya katakan wajar? Ya memang Gus Nur ini orang yang krisis sumber daya manusianya. Ya wajar dia menyukai bahasa-bahasa yang tidak sopan. Nah, saya kira seperti itu. Ya kan ya. Terus dalam ceramahnya, ya pernah dalam ceramahnya dia katakan bahwa hewan-hewan juga ulama. Ya, saya pikir untuk menafsirkan ayat-ayat yang katakanlah rumit, yang sulit untuk dimengerti, itu biasanya diterangkan, dijabarkan, ditafsirkan oleh para ahli tafsir, ya kan? Nah, seorang Gus Nur sendiri dia ini bukan seorang ahli tafsir, bahkan saya pernah melihat dia baca Quran saja terbata-bata kan seperti itu. Iya kan? Dia menjadi seorang icon gitu, taruhlah seperti itulah ya. Dia menjadi seseorang yang viral itu karena mungkin saja bermula dari dia bermain debus, ya kan? Bermain debus, membuat beberapa aksi yang sangat menarik perhatian publik, sehingga itu yang kemudian membuat dia menjadi viral, ya kan, terkenal. Dan setelah dia terkenal, dia memanfaatkan situasi itu, dia memanfaatkan keadaan keterkenalannya itu untuk memprovokasi kelompok masyarakat tertentu untuk memandang pemerintah dengan kebencian, kan seperti itu, iya kan? Intinya bahwa saya secara pribadi saya sangat bersyukur karena ternyata orang yang tidak berpendidikan itu bukan cuma saya, ternyata Gus Dur juga. Dan yang paling unik begini ya, yang paling uniknya begini. Sudahlah kita menjadi orang yang tidak berpendidikan, kita kemudian menyoroti ijazah orang yang pendidikannya lebih tinggi dari kita. Pertanyaannya begini, punya malu nggak sih kita? Kan seperti itu, ya. Oke, saya kira sekian dulu. Ini hanya sebuah informasi untuk kita ketawa bareng, ya, untuk lucu-lucuan, untuk menghibur kita bersama, ya. Saya juga terhibur, ya. Saya Kristianto Yenoni. Salam NKRI. Rakyat Indonesia. Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak.